Halo teman-teman, ketemu lagi saya Andrew Raditya. Banyak yang sudah pull up tapi kok nggak kena sayap. Ini sebabnya apa? Padahal udah nyoba pull up begini, macam-macam, tapi kok nggak kena sayap. Buat yang memiliki pengalaman seperti ini atau mengalami hal-hal seperti ini, pengen sayap tapi pull up kok nggak kena, jangan kemana-mana. Tipsnya seperti ini, kalian lakukan shadow pull up, bukan shadow yang itu, maksudnya shadow ya kayak shadow boxing gitu loh. Jadi kayak mensimulasikannya terlebih dahulu. Jadi kalian coba sebelum pull up, kalian bisa nggak merasakan otot sayap kalian? Coba kalian pegang, bisa mengeras nggak saat kalian berada pada posisi pull up reguler misalkan, narik, ini bisa kencang nggak? Nah itu coba kalian rasakan, lalu kalian kombinasikan dengan variasi yang berbeda. Maksudnya begini, coba kalau yang posisi kita wide, pegangannya ini lebar, kita bisa nggak merasakan? Atau coba medium atau narrow, lalu coba posisi grip pronated, supinated atau netral, mana yang menurut kalian lebih bisa kalian rasakan otot sayap yang seperti apa? Nah kalau sudah oh ini seperti ini nih, saya bisa merasakan otot sayap jika posisinya netral grip pull up, ya lakukan itu. Yang kedua, bahu. Jadi saat pull up menarik, pastikan bahu belakang bawah, tulang belikat dilekatkan, bahu jauh dari telinga, bawah jadi belakang bawah. Kenapa begitu? Karena dengan kita melekatkan tulang belikat lalu kita melakukan gerakan menarik, ini back ini akan berkontraksi maksimum, dan sayap ini termasuk otot terbanyak di back kita, seperti itu. Dan jika bahu saat pull up ini tidak pada posisi yang bagus, nanti sendi yang cedera, sendi yang stres berlebih. Nah hubungannya, jika sendi kita mendapatkan stres yang berlebih, kita akan susah mengontrol otot mana yang dominan. Kita pengen sayap, tapi kalau sendi kita salah posisi, ini bukannya sayap yang mendominasi gerakan, tapi justru banyak otot seperti itu. Sedangkan kita mau fokus kepada otot sayap. Nah, makanya posisi bahu ini sangat menentukan, seperti itu. Yang ketiga, mind muscle connection. Maksudnya apa? Jadi begini, sebelumnya saya pernah bahas, kalian bisa cek di sini. Ini ada penelitiannya, gerakan pull up seperti apa yang paling bagus untuk sayap. Tetapi dalam penelitian itu tidak dibahas mengenai mind muscle connection. Maksudnya begini, otot ini digerakkan dapat sinyal atau ke trigger ini dari sistem syaraf. Oke? Nah, yang dimaksud otot berkontraksi ini ya otot yang merapat, meregang. Jadi otot ini bekerja, berkontraksi. Nah, kalau kita perhatikan mekanisme pembentukan otot, mechanical tension, metabolic stress, muscle damage. Nah, muscle damage ini kerusakan otot. Di mana otot rusak atau kapan otot rusak? Bukan saat kita mengangkat beban yang berat, tetapi pada saat kita tidak kuat lagi. Nah, yang dimaksud itu apa? Kontraksi otot yang maksimal ini yang bisa menyebabkan kerusakan otot. Beban ini sebagai alat bantu, seperti itu. Contohnya ginilah, misalkan kalian bicep curl ya, tanpa beban ya seperti ini, kalian kencangkan terus saja walaupun tanpa beban. Coba besok dirasakan, pasti ada rasa nyeri di ototnya bicep, ada kerusakan otot di sini. Nah itu loh, jadi kerusakan otot ini bukan semata-mata bebannya saja, tetapi kontraksinya, seperti itu. Makanya untuk jika latihan kita mengisolasi otot tertentu, wah itu akan lebih efektif dalam kerusakan otot, dalam merusak otot. Ini lebih efektif mengisolasi, tapi bukan sekedar bebannya saja. Makanya mind muscle connection ini sangat penting. Lalu bagaimana usaha kita dalam meningkatkan mind muscle connection ini? Yang paling efektif dalam meningkatkan mind muscle connection ini adalah beban yang ringan. Taruhlah bicep curl ya, kalau bebannya ringan, kita nih mudah untuk mengontrol otot bicep ini untuk mendominasi gerakan. Sekarang kalau bebannya terlalu berat, banyak otot yang ikut. Yang tadinya kita bisa mengisolasi, lengan nggak gerak, hanya forearm saja dengan gerakan curling atau flexing. Tapi kalau beban terlalu berat, banyak otot yang ikut. Nah, di situ
main muscle connection lebih baik di beban yang lebih ringan. Makanya saya selalu bilang terkontrol, beban berat terkontrol. Maksudnya apa? Ya itu, supaya kalian bisa mendominasi, bisa mentargetkan otot mana yang kalian ingin latih. Sama seperti pull up. Pull up ini berat badan kita diangkat sendiri. Terkadang bagi beberapa orang, ya saya dulu juga seperti itu, ini terlalu berat. Jadinya apa? Banyak otot yang support. Walaupun saya ingin mendominasi otot sayap, supaya sayap ini mendominasi gerakan, ini susah karena terlalu berat. Seperti itu. Triknya bagaimana? Bisa kalian pakai resistance band kalau yang rumahan. Kalau di gym ya enak, tinggal kurangi bebannya. Pull down sama, pull down sama pull up ini identik. Bedanya ya pull down ya kita narik turun, pull up kita narik tapi ke atas, kan gitu. Tapi arah nariknya sama, seperti itu. Makanya kalau yang pull up tidak bisa merasakan otot sayap saat pull up, tapi pengen merasakan otot sayap, ya boleh pakai resistance band. Atau kalau pengen modal dikit, ya ke gym. Seperti itu, ini akan lebih efektif. Kalau saya pribadi, saya punya trik sendiri. Jadi awal-awal saya pull up ini susah, untuk bentuk otot sayap ini susah. Saya sengaja pakai beban yang berat dengan tidak lupa untuk mempertahankan form ya. Saya pakai beban yang berat. Maksudnya apa? Biarin semua otot bekerja, nggak apa-apa. Nantinya misalkan sudah tahun saya pakai beban berat terus. Nah, nantinya begitu saya lepas bebannya, saya akan merasa ini kayaknya lebih ringan. Nah, di situ saya bisa membuat otot sayap saya menjadi dominan, atau otot saya bisa menjadikan otot sayap saya mendominasi gerakan pull up. Dengan begitu, saat saya pelatihan dengan gerakan pull up, saya lebih bisa melatih atau mentargetkan otot sayap. Seperti itu. Dan ini prosesnya panjang. Kalau pengen yang instan, oh nggak bisa, ini saya udah sebulan lebih, ya saya setahun lebih. Kalau yang nggak sabar, ya ke gym lah, nggak apa-apa. Tapi kan mahal, ya sabar kalau gitu, tinggal pilih mau sabar atau mau mahal, simple. Kalau nggak ya bikin lah, beli katrol atau gampang lah, pakai kreativitas kita dipakai. Kalau nggak resisten, bermotong aja dari ban bekas, pergi ke tambal ban, mas ini kepake nggak? Kan udah jelek nih, buat saya aja ya. Kalau nggak ya tak bayar berapa. Kan murah, nggak masalah. Pakai ban dalam motor kalian potong jil, kan jadi resisten band juga, ya nggak? Gitu. Jadi manfaatkan juga kreativitas kita. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Jika dirasa suka ya di like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Oke, tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat kalian yang belum gabung, ayo gabung. WBI, Workout Bareng IDN. Kalau kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar kebugaran, fitness, latihan, entah itu latihan rumahan, latihan di gym, atau latihan tanpa alat, bodyweight exercise, kalian bisa bertanya melalui grup itu. Tapi pertanyaannya juga jangan asal. Ada yang posting, bang kasih saran dong. Lah, tujuanmu apa? Ya udah, biasanya saya balas aja saran, kan minta saran, yaitu saran. Jadi kalau mau tanya juga yang ini dikit lah, berbobot dikit lah, bang saya sudah melakukan A, B, C, D, tapi kok kayaknya masih kurang ya, ada tips lain nggak? Nah seperti itu. Bang saya sudah melakukan jadwal latihan seperti ini, adakah yang lebih efektif nggak? Nah seperti itu. Bang perasaan kok saya push up tiap hari nggak ada perubahan, atau pertumbuhannya itu perkembangannya kurang, saya harus bagaimana, apakah perlu dirubah? Nah seperti itu. Oke, buat yang belum gabung, WBI, Workout Bareng IDN.